Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan belimbing pakai gula Jawa. Cakep. Yang pakai kerudung pink bau-bau surga. Amin. Pada kenceng banget kalau masuk surga Pak ya. Ya Allah, ini dari Majelis Taklim mana? Tanjung Barat, alhamdulillah. Subuh-subuh semangatnya luar biasa. Betul, saya doain juga deh tadi, makanya doain. Saya doain ibu datang ke pengajian rezekinya barokah. Amin. Rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pergi haji berangkatnya ke Mekah. Amin. Apalagi yang pada punya utang biar lunas utangnya. Amin. Nah yang paling kencang aminnya, paling gede utangnya. Waduh. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat karena hari ini kita akan belajar di Cahaya pagi, buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Alhamdulillah. Jadi hari ini itu kita nih sebenarnya Teh, kita bakalan ngebahas apa Teh? Ya Allah, Bu. Ngapain? Tar dulu. Nah. Emang siapa? Ya. Mohon maaf. Teteh sini juga tuh Teteh, kenapa jadi ikut-ikutan? Ya. Ibu, Lagi penyakit bat emak. tar dulu. Ngapain Ini sih? ngapain, ngobrolin apaan? Ada ade lagi, Kata aduh. kita kepo jadinya ya. Emang ya ini tuh kalau nggak di mana yang namanya gibah, yang namanya gosip itu kayaknya harus gitu ya. Gosip digosok makin sip, diobrolin jadi orang-orang makin penasaran. Nih pasti lagi ngobrolin orang, jangan-jangan. Kita bilangin juga masih ngobrol aja. Udah ngapa lihatnya ke sini, lihat sini. Nah, ya udah deh Teh, kalau kayak gitu gimana kalau hari ini kita juga bahas deh tentang gibah. Kira-kira nih Teh, kalau gibah dosanya tuh kayak gimana sih Teh? Silakan Teh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wa ba'da tahiyyah, qala ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Allah. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Allah. Wattaqullah. Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah. Di dalam kitabnya Zubadut Tafsir min Fathil Qadir dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, jauhilah oleh kamu prasangka atau kebanyakan prasangka. Karena prasangka buruk terhadap orang yang baik, ya. Adapun terhadap orang yang fasik, maka diperbolehkan. Tapi prasangkanya sesuai apa yang nampak oleh mata. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian daripada prasangka itu dosa. Apalagi dosa kepada kita berprasangka buruk kepada orang yang baik. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan cari-cari keburukan atau aib orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan janganlah menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, apakah seseorang di antara kamu suka makan daging bangkai daripada saudaranya? Mau nggak Bu? Enggak. Oleh karenanya jangan kamu menggunjingnya. Shadaqallahul azim. Bu, Bek. Ibu, Abek. giliran disuruh diem jangan menggunjing pada serius banget. Iya. Pada ngantuk mentrik aja. Ghibah alias menggunjing keburukan atau kekurangan orang itu adalah satu maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Dampaknya mak bikin ngerusak hubungan. Hubungan saudara jadi renggang. Hubungan persaudaraan atau persahabatan bisa jadi putus, sampai hubungan dalam rumah tangga bisa bercerai-berai karena kita suka gibah. Jadi gibah ini bukan gibah offline doang sekarang sama Karin nih, gibah online juga ikut-ikut. Ya, ayo siapa yang suka gibahin orang di medsos? Itu padahal sama dosanya sama kita gibahin orang, mau itu di tempat
offline atau mau lewat media, itu sama dosanya, Po. Dosa. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tahukah kalian apakah itu ghibah? Para sahabat menjawab, sungguh Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yukrih. Maknanya ghibah adalah ketika engkau menyebut saudara seiman dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Ibaratnya kita tahu kalau kita ngomongin dia pasti kagak demen. Itu namanya ghibah. Ada yang bilang, ya Rasul, tapi kalau emang yang kita omongin itu emang bener ada pada dirinya, gimana ya Rasul? Kata Rasul, in kana fihi ma taqul faqad iktabah. Jika padanya terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan ghibah kepadanya. Wa illam yakun, kata Rasul, kalau emang sesuatu yang kamu omongin itu enggak ada pada diri orang tersebut, maka engkau telah melakukan buhtan. Apa itu buhtan? Menuduh seseorang dengan lebih besar dosanya daripada kita gibahin orang. Karena buhtan ngandung unsur kebohongan. Baik-baik. Kan ada banget kita suka apal. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh, keterlaluan. Tepuk tangannya mana? Ya, yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Iya. Ya, jangankan orang tuh masih ada orang yang sudah wafat kita gibahin sama dengan ghibah. Mau ngejelekin fisik, mau ngejelekin nasabnya, mau ngejelekin pakaian, sampai rumah-rumahnya kita omongin, tetap itu namanya ghibah. Udah tahu dekok, jangan dijelasin ngapa. Udah tahu dia beli motor kredit pakai ngomong. Ini kayaknya ngobrolnya dia mah dapat beli motor, dia dapat kredit. Mukanya gitu lagi. Mukanya judes. Mak, orang mau kredit kayak mau tunai, emang ikut bayar kagak? Enggak. Kenapa repot banget, ya Allah, dibeli kulkas, ngikut masuk angin. Dikorok sama laki bukan merah jadi gambar kulkas. Nah, rasa dah tuh. Sampai ngomongin suami tuh, yang tuh suami tuh yang takut sama istrinya, masuk tuh dalam kategori ghibah. Emang dosanya gede ya Teh ya kalau ngomongin orang. Mak, nih ghibahnya ada dua macam. Ulama mengatakan yang pertama, gibahin orang yang soleh, gibahin orang yang bertakwa, itu termasuk kategori dosa besar. Kalaupun kita gibahin orang yang fasik, emang kita kenal banget dah sekampung, se-RT, se-RW udah tahu tuh orang demennya maling androk. Maling ayam, kita udah tahu biasanya, wah nih ayam kita kagak ada, wah jangan emang dia demennya bisa ngambil ayam. Nah, itu tidak termasuk kepada kategori dosa yang besar. Tapi kalau kita menggunjing orang fasik itu berlebihan, bisa jadi itu termasuk kepada kategori dosa yang besar. Rasulullah SAW menceritakan ketika Rasul dibawa Mi'raj, Rasul melewati sekelompok orang yang berkuku tembaga. Berkuku tembaga itu mak mencakar-cakar mukanya dan mencakar-cakar dadanya. Nanya Rasul, malaikat itu siapa? Umatmu ya Rasul. Orang mana? Oh tahu, orang Tanjung Durat kali. Orang ya, Tanjung Barat. Oh, Tanjung Barat. Katanya orang Tanjung Barat. Ya, maaf dah, kita banyak banget namanya Tanjung ya. Siapakah mereka itu ya Jibril? Malaikat mengatakan mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan dan menista kehormatan orang lain. Tuh dalam hadis riwayat Abu Daud. Ibu kagak mau punya kuku tembaga dicakar-cakar ke muka, cakar-cakar ke dada. Itu balasan buat orang yang suka ngomongin orang. Nah tuh buat yang ghibah. Tapi ada yang bilang lagi Teh, kita sih nggak ghibah nih Teh, cuma kita dengerin doang. Iya. Nah, tetap hal itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran tuh ada pedomannya. Mpok punya Al-Quran? Punya. Suka dibuka? Suka. Bukaan B doang. Dibacanya mah kagak. Repot yang ngaji ya baca Quran tiap hari. Emang kenapa abis maghrib lihat di TV langsung sinetron. Ya Allah mah baca Al-Quran insya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Kata Allah, apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal kami dan bagimu amal kamu. Semoga selamatlah kamu, kata Allah, dan Dia tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Tuh, emak kalau ada yang gibahin orang, tiba-tiba ucuk Mak Icih datang, ngomongin si Ma'odah.
Emak tahu nih si Maudah nih orangnya baik. Emak bilang tuh, nih urusan dia, urusan kita, jangan ngomongin orang dah. Bisa apa bisa? Bisa. Paling juga biasanya, emang iya? Emang dia apa begitu? Ditambahin. Ya. Jadi gimana sih sikap yang harus kita lakukan kalau kita tiba-tiba ada orang datang ngomongin tetangga, ngomongin temennya, atau ngomongin orang yang kita kenal? Maka Rasulullah SAW berpesan, man rodda ala ardi akhih, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Tuh. Amin. Mak jangan kagak enak sama orang yang emang demen gibah. Jangan didengerin. Ntar di akhirat kita diselamatin sama Allah daripada siksa api neraka. Muka kita yang diselamatin karena kita ngebela kehormatan saudara kita. Walaupun emang kita kagak demen-demen banget sih. Jangan ngikut-ngikut. Ini emang kita kagak demen, ada yang ngomongin, bah, udah mingkinan. Ini tau mingkinan? Norak banget kagak tau mingkinan. Ya, pada hari kiamat kelak seseorang yang menzolimi orang lain atau menggunjing orang lain yang sebelumnya ia belum bertobat dan belum minta maaf sama orang tersebut, pahalanya akan diambil sama tuh orang yang terzolimi. Na'udzubillahimin. Kata Nabi di dalam hadisnya, orang yang muflis, orang yang rugi. Siapa? Orang yang ibadah, tapi pahalanya diambil sama orang yang terzolimin. Pahalanya udah habis, tapi orang yang terzolimi itu masih nuntut. Masih banyak nih orang yang terzolimi kita ngantri. Mak, dosa orang yang terzolimi itu diangkut sama orang yang suka zolim. Tuh, makanya baik-baik ngomongin orang termasuk zolim, apalagi nyakitin hati orang lain. Mudah-mudahan kita terbebas dari sisa api neraka, terhindar daripada orang suka ngomongin kejelekan orang. Insya Allah. Salamatul insan bihafdil lisan. Selamatnya seseorang dengan menjaga lisan. Tapi bukan hanya lisan doang sekarang mah tuh, sama tangan juga, sama tulisan, sama baik. Ini kita ngomongin kagak nulis iya. Ya. Insya Allah nih mudah-mudahan kesetop dah gibahnya ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala alam. Ada yang mau nanya ibu-ibu? Ada. Oh ada. Luar biasa. Iya silakan Mi. Boleh Ibu. Berdiri dah. Ini romanya lemes banget ini. Iya di sini silakan. Hati-hati. Ding dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haris dari Majelis Taklim Nur Hasanah Tanjung Barat. Iya. Ustazah, ada yang mau saya tanyain. Boleh, apa tuh Bu? Ceritanya saya menghadiri pengajian di Majelis Taklim. Saya melihat seorang guru yang sangat soleh. Tapi saya lihat kok bajunya guru kok nggak matching ya. Terus saya cuman cerita di dalam hati aja sih, kok guru baju sama kerudungnya nggak matching ya? Itu kalau punya perasaan kayak gitu termasuk langsung GR. termasuk gibah ataukah gimana? Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Haris pertanyaannya bagus banget. Jadi bener-bener menilai seseorang matching apa kagaknya aja matching. Dilihatin. Padahal dia juga ciputnya warna merah apa warna kuning. Ya. Boleh nggak sih kita gibah dalam hati? Begitu kali Bu ya. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa gibah di dalam hati hukumnya ma'fu anhu. Apa tuh artinya? Dimaafkan. Asalkan tidak dilanjutkan dan hanya sekilas. Ya, karena sesungguhnya hal tersebut ya tidak bisa dihindari. Karena mungkin ya nggak ada cara juga buat kita nge-stop, tiba-tiba kan refleks gitu aja ya. Contoh, lagi nunggu angkot. Udah datang angkotnya, tiba-tiba ada orang datang gede banget badannya, gerbang. Dalam hati orang kentut banget sih. Ada benar begitu? Nah, kayak begitu gimana hukumnya? Dia maafin karena spontan. Tapi bisa menjadi dosa kalau itu udah menjalar. Ini orang gede banget, dia makannya segantang berapa hari sih tuh? Dia apa-apa sama piring-piringnya dimakan. Nah, hal yang demikian itu bisa termasuk dosa. Karena udah menjalar dan itu bisa dihindarin. Ya, jadi kalau misalkan tidak termasuk dosa itu ya kayak karena spontan tadi, ini orang nggak matching banget bajunya dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah mau liatin, dari bawah pekat terus kayak begini. Ntar tanya halaman berapa, ngeliatin mulu baju ustazahnya. Ya, Imam Ghazali yang ngasih tips buat kita.
agar kita kenal sama pikiran-pikiran negatif dan ngehindarinnya. Yang pertama, jika hatimu tiba-tiba terpesit pikiran negatif, maka hal itu bisa jadi dari bisikan setan yang dibisikin kepadamu. Maka seyogianya kamu mendustakan bisikan itu. Tepis. Astagfirullahaladzim, kita nilai orang bisa banget. Kita nilai diri kita aja tahu dari dasar kita bolong apa kagak. Ya. Karena sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang fasik. Buru-buru tepis kalau ada pikiran negatif sama orang, karena bisa jadi itu datangnya dari setan. Ini mau diingat-ingat mulu, sampai buru-buru catat status. Ih, ngeliat Ustadz bajunya kagak matching. Oh, banyak yang komen, oh jadi gibah berjamaah. Nah, makanya kalau ada pikiran negatif buru-buru ya. Malah jangan ditulis juga. Ntar kita mau kongkow di mall. Mall. Di mall. Nih, poin pertama mau ngomongin si Anu, ngomong kedua, nah hati-hati itu. Karena segala apapun ucapan kita tidak akan tertulis kecuali di kanan kirinya ada rokib dan atid. Itu kanan kiri kita ada malaikat yang nyatet. Jam segini lagi ngomongin Mawati. Yang belah sini lagi ngomongin Mayanti. Mayanti. Ya, banyak banget Mawati sama Mayanti ya. Ya, mudah-mudahan kita terbebas dah tuh atau terhindar daripada perbuatan ghibah. Wallahu taala a'lam. Insya Allah. Ada lagi mau nanya Ibu-ibu? Ada. Oh, ada Ibu nih. Boleh deh, Ibu Ibu dulu silakan. gantian. Silakan Ibu. Iya, ada. Nah, yang ini matching nih, sampai kaos kakinya matching juga nih, merah. kaos kakinya merah. Aduh, kita sampai bolak-balik nih, kita pakai jilbab kuning, baju hijau. Ini udah passion kali, ini passion nih. Aduh, silakan Ibu. Ibu siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Alisa dari Majelis Taklim Nur Hasanah Tanjung Ini Barat. Mama Anissa, mamanya Neng Nisa. Alisa, mamanya Alisa. Namanya siapa? Aam Nur Aini. Nah, udah deh namanya Mi Aam. Iya. Sampai Mama Alisa, kita kagak tahu. Iya, Mi. Gini Ustazah, saya kan pengguna sosial media ya. Luar biasa. Suka buka-buka IG, suka Facebook juga gitu. Di situ kan banyak banget tuh gosip-gosip ya. Saya suka memfollow juga tuh Ustazah. Waduh. Tapi saya hanya baca-baca dengernya. saja gitu, hanya baca-baca. Oh, hanya sekedar update info aja gitu. Biar oh itu cuman tapi tidak mengetik ataupun tidak apa, hanya memfollow aja, melihat tiap apa itu termasuk gibah online atau gibah di sosial media seperti itu Ustazah. Mohon penjelasannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari tadi Mi wabarakatuh. Aam ngeliatinnya sama Kak Reni bae. Soalnya kayaknya modelnya tahu daripada follow-followan gini. Ya. Ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Aktivitas buzzer apa bazar tuh Kak? Buzzer, bukan kita belanja tuh, namanya bazar. Ya, buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, tahu hoax? Hoax, makanya hoax ya. Hoax bukannya barang bekas bukan? Loak. Ya, biasa tuh. Ya, yang menyediakan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, apa tuh namimah? Gaduh domba atau ngebully seseorang atau aib seseorang diumbar, gosip dan hal lain sebagainya sejenis sebagai profesi atau memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun non ekonomi hukumnya haram. Karena sama aja memfasilitasi orang untuk membuka aib sesama. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, nge-follow, nge-like, jangan lupa subrek. Subscribe. Iya, menyuruh, ngedukung, ngebantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya itu termasuk haram. Yang kedua, mencari-cari informasi. Typo dah tuh kita kepo. Kita ini katanya sih langsung ngaku. Ya, mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Contoh, nge-cross check kali ada niat pengen ngelamar artis yang baru kemarin cerai, bener nggak sih dia cerai? Ali mau kawin sama artis belah sono. Ya. Jadi hati-hati, siapapun itu yang menyediakan, memfasilitasi, mendukung, mungkin dengan nge-follow, mungkin dengan nge-like atau dengan komen. Nah,
itu sama saja dengan perbuatan yang diharamkan. Oleh karenanya wala tajassasu, jangan dicari-cari keburukan orang. Kita sibuk sama aib orang, kita lupa kekurangan diri kita sendiri. Betul, Bu? Betul. Iya, kadang kita ngaji gak udah bener, udah ngaji. Bener nyampe ke pengajian gak, ya Allah bukan gak ngaji, lihat ke sebelahnya. Jah, dia mah keroncongnya udah baru lagi. Kita mah boro-boro keroncong, jilbab gak hitam lagi. Pink lagi. Nyampe pulang ke rumah bukan dapat ilmu manfaat, bilang sama lakinya pengen anti sebelah. Waduh. Tuh, hati-hati. Dalam keadaan niat baik pun suka terselip ada yang namanya ghibah. Tidak bersyukur atas nikmat. Oleh karenanya sibukkan diri kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu Bu Am. Oke, Masya Allah. Teh ini jadi pengen nanya juga nih Teh. Gimana sih Teh cara taubat dari gibah Teh? Taubat dari gibah nih, catat semuanya baik-baik. Pemirsa saya pagi yang di rumah juga catat buru-buru. Ya, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan Rasulullah SAW bersabda bahwa tebusan bagi orang yang sudah menggibah orang lain adalah dengan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang yang sudah digibahin tadi. Ya. Ada lagi pendapat kedua yang mengatakan harus juga mendatangi orang yang kita gibahin dan kita minta maaf. Namun Ibnu Qayyim mengatakan tidak perlu datang. Yang ada malah bisa memunculkan api permusuhan. Betul. Menyalakan kembali api kebencian. Oleh karenanya banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gibahin orang buru-buru astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Tuh banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Ya Allah, jagain lisan kita daripada ngomongin orang ya. Malah kalau misalnya emang kita keinget-inget mulu, gimana kalau ketemu orang sama yang kita gibahin itu, ya kasih hadiah dah. Kagak usah pakai ngomong. Tadi sih kita ngasih hadiah gara-gara kita habis ngomongin lu tuh di warung. Jangan. Satu orang malah jadi kesal juga. Malah yang dibalikin hadiah kita, dilemparin dah tuh ke atas pintu. Ya. Banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ayo dah, tadi Ibu nih udah nunjuk tangan. Oh, tadi rebutan sama Iya, dia. sekarang boleh Bu nanya Bu. Sini Bu, diri Bu. Ada, nih tadi ngobrolin orang juga. Iya, oh hati-hati. Iya. Dengan Ibu siapa dari mana? Nama saya Ibu Fahrunisa dari Majelis Taklim Nur Hasanah. Mau nanya apa Bu? Ustazah mau nanya, Baik. seumpama kita menasehatin teman untuk tidak bergaul dengan salah satu teman yang lain karena teman itu suka menebar gosip. Jadi kita nasihatin jangan deket-deket sama dia. Kamu nanti kalau deket-deket dia, jadi kamu kebawa dengan omongan-omongan ngomongin orang lain lagi gitu. Bagaimana itu hukumnya Ustazah? Baik, Masya Allah pertanyaan Terima bagus kasih sekali. atas jabatan nasihatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban, bukan jabatan kok. Ini jabatan kita bukan Bu RT sama Bu RW. Atas jabatan dan nasihat. Baik, Masya Allah pertanyaan yang bagus sekali ini buat semuanya juga. Boleh nggak sih kita gibah demi kebaikan orang tersebut? Misalkan kayak tadi Ibu bilang ya, pengen nasehatin biar nggak kepengaruh sama orang yang buruk. Imam An-Nawawi menyebutkan 6 kondisi di mana seseorang muslim boleh menggibahkan orang lain. Pertama, nih ngaji nih, jangan ngantuk. Kalau udah ngaji udah ngantuk aja deh. Yang pertama dalam sidang perkara di muka hakim, di pengadilan. Kita keluarin tuh semua kejelekan-jelekannya dia ya. Semua kejelekan orang yang penganiaya atau orang yang zolim. Nah, itu pertama, boleh. Yang kedua, melaporkan pelanggaran hukum kepada aparatur kepolisian ya, atau otoritas terkait. Nah, tahu nggak otoritas? Norak banget lihat otoritas. Enggak, kita juga nggak tahu ya. Dengan niatnya mengubah kemunkaran tersebut. Kita bilang sama polisi kalau dia jam segini maling ayam kita, belah sono Bang Firman ngambil sendal kita. Nah, boleh deh tuh ya. Bang Firman udah melohok bayi noh. Yang ketiga, dalam meminta fatwa kepada seorang mufti. Seorang boleh menceritakan masalahnya untuk memberikan gambaran bahwa
bagaimana hukumnya ini? Kayak tadi Ibu tuh boleh orangnya suka ngomongin orang, kita pengen, nah itu boleh. Yang keempat, dalam mengingatkan publik agar terhindar daripada kejahatan, baik personal ataupun institusi. No, kagak tahu juga kan institusi. Norak banget kagak tahu institusi. Seperti para perawi hadis yang bermasalah, yang menyebarkan hadis-hadis palsu ya. Atau kalau kata zaman sekarang mah yang ada mungkin mohon maaf travel umroh yang bodong. Nah, boleh tuh kita jangan ke travel itu dah. Dia ntar ngambil duit kita kagak. Nah, kayak gitu tuh boleh. Dan yang kelima, dalam kondisi di mana pihak-pihak tertentu melakukan kejahatan terang-terangan seperti minum khamar. Tuh, dia mabuk-mabukan. Mak bilangan sama orang yang mabuk. Kalau anak-anak DTA nih, kalau kenaikan ke kelas tuh tampil, gini tampilnya. Ada 2 manfaat orang yang mabuk. Yang pertama, orang yang mabuk kagak digigit anjing. Kenapa kagak digigit anjing? Yang mabok mah jalannya seseloyongan. Anjing aja takut, jangan-jangan ini yang mabok ngegebuk itu anjing. Yang kedua, manfaat orang yang mabok kagak ubanan. Kenapa kagak ubanan? Yang mabok mah mati duluan. Boleh kita bilang kelapor nih orang suka mabok, bilang boleh. Yang keenam, menandai seseorang dengan kekurangan fisik. Contoh, Bu Ati mau kemana? Kata Bu Ati, kena lagi kita. Iya, padahal diem aja di pojokan. Bu Siti yang mana kan banyak. No, mohon maaf deh ya, Mas Siti yang kagak ada giginya. Atau Mas Siti yang kagak bisa ngomong tuh yang itu. Nah, tapi hendaknya sebelum mengatakan identitas orang tersebut ada ucapan maaf. Nah, ya, supaya kita tidak bermaksud untuk merendahkannya. Dan itu diperbolehkan karena ada identifikasi. Ada tanda atau alamat, Ma mau kemana nih? No mau ke Maromlah yang mohon maaf dah, emang kagak bisa ngelihat. Nah, itu bukan merendahkan karena memang orang itu sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah seorang Siti Hindun mengadu kepada Rasul, ya Rasul, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah suami yang bakhil. Nah, berarti kan istrinya udah ngomongin tuh. Kalau lakinya itu koret merket jahe, merge hese. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang miskin. Nah, yang kedua, ketika Fatimah binti Qais meminta pertimbangan kepada baginda Nabi SAW karena ada 2 lelaki yang meminangnya. Rasul bilang, Abu Jahm, orang yang mau ngelamar Fatimah binti Qais itu tak pernah lepas tongkat dari bahunya. Artinya apa? Suka mukul istri. Tuh Rasul bilangin, karena sebagai informasi sesuai syar'i ya. Jangan kita atas nama informasi kita sebarin semuanya. Jangan begitu juga ya. Ulama menyimpulkan bahwa ghibah pada 6 kondisi tersebut dibolehkan tanpa maksud merendahkan. Kayak tadi Mas Siti yang kagak ada giginya, yang Belasono yang Mawati dekok kagak ada hidungnya. Ada. Oh, Mawati hidung udah kayak prosotan TK. Mohon maaf karena bukan dengan merendahkan tapi karena identifikasi ya. Tapi sekali lagi harus didasari dengan maaf supaya orang tersebut terjaga hatinya. Tidak ada semua manusia yang pengen lahir dalam keadaan fisik yang tidak normal. Tapi mungkin semua itu sudah Allah berikan agar dia menjadi cobaan dan dia sabar, maka ia mendapatkan pahala dari ujian tersebut. Wallahu taala alam. Gitu Bu ya. Alhamdulillah. Jadi semakin tercerahkan. Habis ini udah deh, saya mau langsung unfollow yang nggak penting-penting. Daripada nanti jadi kebaca gosipnya kan ternyata bikin dosa juga. Tapi nggak terasa teh. Udah di penghujung acara. Aduh, ibu-ibu nggak terasa ya 30 menit ya. Terima kasih ibu-ibu sudah mampir di studio Cahaya Pagi. Jangan bosen ya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan program Cahaya Pagi. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan juga Teh Liza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.